Di tahun 1980, PT Pondok Solo Baru Permai mulai mengembangkan daerah Solo wilayah selatan, seperti pembangunan perumahan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Hal ini juga ditanggapi oleh Kesusteran Carolus Borromeus yang mendirikan kompleks sekolah Tarakanita pada tahun 1990. Pembangunan gereja dimulai di tahun 1995 sebagai bagian dari wilayah paroki San Inigo Dirjo di Puran. Gereja ini lalu diberi nama Kristus Raja dan disahkan menjadi stasi pada tahun 2000. Pengembangan gereja tidak pernah berhenti, dan pada tahun 2006 dibangunlah gedung kegiatan untuk menampung seluruh aktivitas umat. Gedung kegiatan ini berisi berbagai ruangan seperti lobi tempat umat berkumpul di lantai 1, kantor sekretariat paroki, ruang tamu dan ruang kerja untuk romo, ruang kesehatan yang rutin digunakan sebagai klinik umum setiap minggu, dan terdapat 2 ruang rapat yakni ruang Yohanes dan ruang Dewan. Lalu di lantai 2 terdapat ruang berkumpul juga yang bernama ruang Ignatius dan ruang Lukas. Dan di lantai 3 terdapat lapangan badminton indoor yang tidak jarang disulap menjadi tempat aktivitas umat. Dan juga barak gereja yang sering digunakan sebagai tempat sekolah minggu. Lalu pada tahun 2012 diresmikan pula pastoral sebagai rumah gembala umat Solo Baru. Dan Taman Doa Maria Immaculata di tahun 2014 sebagai tempat umat berdoa, berdevosi, dan berkontemplasi. Baru di tahun 2015, Monsinyur Pujo Sumarto menetapkan stasi Kristus Raja sebagai kuasi paroki. Dan akhirnya di tahun 2018 ditetapkan sebagai paroki Kristus Raja Solo Baru oleh Monsinyur Rudiatmoko. Dan kedepannya, paroki Solo Baru ingin memperluas lahan parkir di samping gereja. Sudah terdapat 5 gembala yang pernah berkarya di paroki Solo Baru. Romo Antonio Suparyono, Romo Bonifacius Beni Bambang Sumintarto, Romo Octavianus Ekanovi Setianto, Romo Ignatius Suharyono, dan Romo Andreas Wiratno. Kristus Raja yang kita maknai adalah Kristus Raja semesta alam, yang berkuasa tidak hanya di bumi tetapi seluruh alam semesta. Mahkota dan tongkat melambangkan kemuliaan dan tahta Kristus yang berkuasa tanpa batas waktu. Hati kudus Kristus melambangkan keterarahan devosi kita kepada cinta kasih Allah yang tanpa batas. Lingkaran melambangkan persatuan kita sebagai umat Katolik, dan nama gereja kita terpampang tegar melingkar. Lalu semua itu berpadu bersama dalam warna merah, warna yang memiliki daya pengaruh untuk mempengaruhi sesama dan melambangkan harapan akan kehadiran Roh Kudus di antara kita. Gereja Kristus Raja Solo Baru beralamat di Jalan Cendana Raya EF1, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Paroki kita berbatasan dengan paroki-paroki lain seperti Paroki San Inigo Dirjo di Puran di sebelah utara, Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo di sebelah selatan dan timur, Paroki Santo Paulus Kleco, Santa Maria Kartasuro, dan Santo Yohanes Rasul Tenandu di sebelah barat. Wilayah pelayanan pastoral paroki Solo Baru dibagi menjadi 7 wilayah dan 26 lingkungan. Wilayah Thomas Aquino dengan 3 lingkungan. Lingkungan Albertus Magnus, Martinus, dan Vincentius de Paul. Di sini pula terdapat Kapel Santo Thomas Aquino Teluan, satu dari 2 kapel yang ada di paroki Solo Baru. Wilayah Matias Rasul dengan 4 lingkungan. Lingkungan Yohanes Paulus II, Fransiskus Assisi, Dominikus, dan Fransiskus de Sales. Wilayah Thomas Rasul dengan 4 lingkungan. Lingkungan Benedictus Purigading, Fransiskus Borgia, Fransiskus de Paula, dan Fransiskus Saverius.
Wilayah Filipus Rasul dengan jumlah terbanyak yakni 5 lingkungan yang terdiri dari lingkungan Anna, Yusuf, Barnabas, Antonius Padua, dan Paulus. Wilayah Yakobus Rasul dengan 3 lingkungan, yakni lingkungan Angela, Veronica, dan Elizabeth. Wilayah Maria dengan 3 lingkungan, lingkungan Petrus Teplok, Matius Mancasan, dan Simon Petrus Tembolan. Terakhir, wilayah Yosef dengan 4 lingkungan, yakni lingkungan Yulius Papringan, Thomas Klampisan, Veronica Gedongan, dan Benediktus Mbagi. Kedua wilayah ini bersama-sama mengelola Kapel Yohanes Maria Vianney Mancasan. Gereja Kristus Raja Solo Baru mengadakan ekaristi mingguan sebanyak 4 kali. Sabtu jam setengah 6 sore, Minggu jam 6 dan 8 pagi, dan Minggu jam setengah 6 sore. Semua misa berbahasa Indonesia. Pada misa jam 8 pagi, terdapat sekolah minggu gembira yang diisi berbagai permainan dan nyanyian untuk pendalaman iman si kecil. Selain itu, Gereja Kristus Raja Solo Baru mengadakan ekaristi harian tiap jam setengah 6 pagi. Misa Jumat pertama di jam setengah 6 sore, dan misa berbahasa Inggris tiap minggu ketiga jam 10 pagi. Dan tentu saja ekaristi hari raya seperti Paskah dan Natal dengan jadwal khusus. Pada ekaristi hari raya seperti ini, sering didapati misa dengan ujub spesifik seperti misa anak, misa keluarga, ataupun misa lansia. Di Kapel Mancasan, ekaristi mingguan dilaksanakan tiap Sabtu sore jam setengah 6. Berbahasa Indonesia tiap minggu pertama dan ketiga, dan berbahasa Jawa tiap minggu kedua dan keempat. Tidak hanya ekaristi, Paroki Kristus Raja Solo Baru memiliki banyak sekali kegiatan bagi umatnya seperti pelayanan prodiakon, misdinar, paduan suara, lektor dan pemazmur, tata altar, katekis dan pemandu lingkungan, Orang Muda Katolik atau OMK yang menjadi pusat kaderisasi gereja zaman now dan zaman yang akan datang, PSE, Komsos. Terdapat juga berbagai persekutuan doa seperti Karismatik, Legio Maria, Rahiman Ilahi, Silo Laras, Taize, dan paguyuban pendukung timbalan dalam. Selain itu, juga terdapat paguyuban ibu-ibu paroki yang biasa disingkat PIPKRA, paguyuban ayah-ayah paroki atau PAKRA, paguyuban lansia, kursus evangelisasi pribadi atau KEP. Selain itu, gereja kita tidak terseret arus modernisasi, melainkan dapat berselancar dalam kemajuan teknologi seperti akuntansi dan tata kelola pastoral berbasis web, misa online, digitalisasi data umat, preservasi dokumen gereja dalam cloud. Itulah Gereja Kristus Raja Solo Baru, gereja muda yang berada di selatan kota Solo. Bukan hanya tempat kita untuk misa dan menyambut tubuh Kristus, tetapi juga sarana untuk berdinamika dan berjumpa dengan saudara seiman. Pergi ke benua biru. Sampai sana sudah senja. Kalau di Solo Baru, misalnya, ya di Kristus saja.